Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri waktu kita 5 menit atau 10 menit ini, marilah kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan fadilat daripada kita membaca Yasin fadilat ini, maka mudah-mudahan seluruh hajat daripada Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, 5 menit 10 menit ini Bapak Ibu, marilah kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Coba Bapak Ibu bayangkan, lalu renungkan. Umat-umat dahulu umurnya panjang-panjang, tapi waktu untuk dihabiskan sia-sia itu sedikit sekali. Umur umat Nabi Adam 900. Umur umat-umat di bawahnya ada yang 400 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 150 tahun. Umurnya panjang-panjang, waktu untuk dihabiskan sia-sia itu tidak banyak. Sebab apa? Sebab waktu zaman Nabi Adam itu tidak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada Instagram. Tapi umur umat Nabi Muhammad SAW ini sudahlah pendek-pendek, tapi waktu untuk dihabiskan sia-sia itu banyak sekali. Satu hari untuk nelpon berapa jam, untuk nonton berapa jam, untuk buka Facebook berapa jam, baca WA berapa jam. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi waktu untuk dihabiskan itu dengan sia-sia itu banyak sekali Bapak Ibu. Maka itu kita di akhir zaman ini mesti wajib menyelamatkan hati kita ini. Nah, bagaimana cara untuk menyelamatkan hati kita ini? Yang pertama Bapak Ibu, sering-seringlah bersunyi dalam keramaian. Jadi pertama, sering-sering bersunyi dalam keramaian. Jalan untuk bersunyi dalam keramaian itu adalah pandang diri orang lain seluruhnya baik, pandang diri sendiri buruk. Nah, ini dia nih. Pandang semua orang itu baik, diri sendiri saja yang buruk. Pandang semua orang itu sempurna, pandang diri sendiri ini cacat. Sehingga apa yang terjadi? Maka kita sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu, hari ini lebih banyak ngurusi diri orang lain atau diri kita sendiri? Maka itu supaya hati kita ini selamat, maka sering-seringlah bersunyi dalam keramaian. Meskipun hari ini di akhir zaman ini banyak sekali kebisingan, keramaian dan segala macamnya, maka wajib kita itu bersunyi dalam keramaian. Bagaimana caranya? Pandang seluruh orang itu baik, pandang diri kita sendiri ini buruk. Pandang semua orang itu sempurna, pandang diri sendiri cacat. Sehingga apa? Sehingga kita itu akan bersih hati kita dan berprasangka baik kepada orang lain. Nah, lalu yang pertama, sebelum kita berprasangka baik kepada orang lain, wajib kita berprasangka baik kepada Tuhan. Karena ada bahayanya, banyak orang hari ini berprasangka buruk kepada Tuhan. Contohnya, ya Allah, kata dia, aku sudah setiap hari berdoa ya Allah, tapi ngapa engkau tak kabulkan? Ini contoh kita tak berprasangka baik kepada Allah. Padahal Allah bukan tak mau segera untuk mengabulkan doa kita, sebab Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya Allah, aku punya anak banyak ya Allah, tapi ngapa rezeki aku masih sedikit ya Allah? Maka kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Setelah tidak berburuk sangka kepada Allah, kita jangan sampai berburuk sangka kepada makhluk. Bagaimana caranya? Pandang diri orang lain itu sempurna, siapapun dia, dan pandang diri sendiri itu buruk. Maka kita akan sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri. Lalu yang kedua Bapak Ibu, basahi lidah kita setiap hari itu dengan selawat kepada Nabi dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sering menyebutkan kepada Bapak Ibu di majelis, salawat kepada Nabi itu jangan sampai kurang 1000 setiap hari dalam hidup kita. Jangan sampai kurang 1000 satu hari. Tak bisa yang panjang, yang pendek.
tak bisa yang pendek, yang panjang. Biasanya yang suka yang panjang-panjang nih ibu-ibu biasanya. Dia suka yang salawat yang panjang-panjang. Nah, jadi tak bisa yang pendek, yang panjang. Tak bisa yang panjang, yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1000 jangan sampai kurang satu hari. Sebab apa? Orang yang istiqomah salawat 1000 satu hari, maka fadilat yang dia dapatkan, satu, dia tidak akan dimatikan oleh Allah terkecuali dilihatkan oleh Allah surga. Kalau dilihatkan oleh Allah surga, berarti makamnya makam wali. Orang, Bapak Ibu, kalau dilihatkan oleh Allah surga, berarti dia sudah terbang ke alam yang lain. Berarti dia sudah duduk di makam wali. Maka itu fadilat dari salawat 1000 tidak kurang satu hari. Pertama, dia tidak akan dimatikan oleh Allah terkecuali dilihatkan surga. Artinya apa? Ada tempatnya dalam surga tersebut. Yang kedua, dia tahu kapan dia meninggal. Jadi kalau sudah, misalnya ibarat kasarnya, Bapak Ibu sudah, saya sering sebutkan, sudah istiqomah bersalawat 1000 tidak kurang satu hari. Ibarat kasarnya dibaca orang tak mati, Pak. Tapi kalau sudah dilihatkan oleh Allah secara gaib, surga tersebut siap-siap. Kenapa? Karena itu tanda bahwa kematian itu segera akan datang. Maka itu Bapak Ibu, jangan sedikit salawat kepada Rasulullah. Karena banyak sekali fadilat yang Allah berikan kepada umat Rasulullah ini. Jangan sampai kita menjadi umat Rasulullah ini tidak berterima kasih kepada Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Lalu yang ketiga, untuk selamat hati kita di akhir zaman ini, jangan sampai hati kita ini tidak beristighfar kepada Allah. Jadi setiap hari ini di lidah kita jangan sampai tidak ada mengucapkan astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Akui saja Bapak Ibu bahwa kita ini banyak dosa. Akui saja, karena tidak ada orang yang suci. Akui bahwa kita ini banyak dosa, maka istighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di hati dan di lidah tersambung. Di lidah mengucapkan astagfirullahalazim, di hati itu menyesali seluruh perbuatan yang dahulu pernah bermaksiat kepada Allah, dahulu pernah menyakiti istri di rumah, dahulu istri pernah menyakiti suami di rumah, dahulu pernah mencuri sendal orang waktu sholat Jumat, macam-macam lah. Dahulu terlalu sering menyakiti hati anak gadis orang misalnya. Maka kita bertobatlah, kita astagfirullahalazim, astagfirullah. Setiap hari kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena akhir zaman ini terlalu banyak kesibukan yang akan didapat. Pulang balik tak sempat kadang-kadang. Maka supaya hati kita ini selamat, satu, pandang orang lain itu semuanya baik, kita buruk. Sehingga kita sering untuk mengecek diri kita dan memperbaiki diri kita. Yang kedua, basahi lidah kita dengan salawat. Dan yang ketiga, jangan sampai kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah Bapak Ibu sekedar pengantar 5 menit atau 10 menit kajian kita ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nampak pula. Datuk Panglima tak nampak pula nanti kan. Jangan supaya ketua itu yang give it my